1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap. Terkuak Irjen Teddy Minahasa disebut minta fee atau bayaran senilai 100 miliar rupiah demi loloskan 1 ton sabu dari Taiwan. Buat fakta tersebut diungkap Linda Pujiastuti alias Mami Linda terdakwa kasus peredaran narkoba saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat Rabu kemarin. Sebelum kita mulai lebih lanjut mohon untuk subscribe channel ini agar lebih bersemangat lagi dalam menyuarakan fakta-fakta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Linda mengaku pergi ke Taiwan bersama Teddy Minahasa untuk menuju ke pabrik sabu. Mendengar keterangan Linda tersebut, Adril pun kaget. Ke Taiwan itu dan ke pabrik itu, dalam rangka apa? Tanya Adril. Linda pun menjelaskan kepergiannya ke Taiwan berawal dari pertanyaan Teddy apakah dirinya mengenal bandar sabu. Lalu, Linda menjawab ia mengenal seseorang bandar sabu di Taiwan. Sidang jual beli narkoba yang dijalankan Irjen Teddy Minahasa mengungkap fakta baru. Kata Teddy, terus kamu kenal nggak bandar yang di sana, di Taiwan? Jawab Linda, ada Pak Teddy. Terus Pak Teddy bilang begini aja kita ke sana kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Kata Teddy, ya bilang aja, buy 1 get 1. Ya kita kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu, jelas Linda. Contoh, Mer-X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton sabu, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap, sambung Linda. Namun, cara seperti itu, ujar Linda tidak diinginkan oleh Teddy. Teddy justru meminta fee sebesar 100 miliar rupiah per 1 ton sabu yang dikirimkan ke Indonesia. Tapi, Pak Teddy nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy minta fee 100 miliar rupiah. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mer-X, waktu itu saya ketemu 3 kali di Taiwan dengan Pak Teddy, kata Linda. Hanya saja, ketika dirinya menghubungi Mer-X, keinginan Teddy tidak dipenuhi karena dinilai terlalu mahal. Lalu, Adril pun menanyakan apakah kesaksian Linda tersebut dapat dibuktikan. Linda menjawab keterangannya dapat dibuktikan karena ada barang bukti berupa paspor yang tertulis dirinya bersama Teddy berangkat ke Taiwan. Bisa ibu dibuktikan di paspor? Tanya Adril. Hanya saja, ketika dirinya menghubungi Mer-X, keinginan Teddy tidak dipenuhi karena dinilai terlalu mahal. Lalu, Adril pun menanyakan apakah kesaksian Linda tersebut dapat dibuktikan. Linda menjawab keterangannya dapat dibuktikan karena ada barang bukti berupa paspor yang tertulis dirinya bersama Teddy berangkat ke Taiwan. Bisa ibu dibuktikan di paspor? Tanya Adril. Linda menjawab keterangannya dapat dibuktikan karena ada barang bukti berupa paspor yang tertulis dirinya bersama Teddy berangkat ke Taiwan. Bisa ibu dibuktikan di paspor? Tanya Adril. Paspornya ada, silakan, pernah saya kasih, kan saya pergi berdua 3 kali dengan Pak Teddy Minahasa, jawabnya. Sebagai informasi, dalam surat dakwaan jaksa, Teddy Minahasa dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto pasal 55 ayat 1 Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto pasal 55 ayat 1 Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teddy merupakan satu dari 7 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di PN Jakarta Barat terkait perkara peredaran narkoba. 6 terdakwa lain dalam perkara ini, yaitu, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Aktu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Syamsul Marif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum JPU membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini. Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dodi Prawira Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg. Pada tanggal 20 Mei tahun 2022 saat dia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Pada akhirnya ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi dengan menyuruh orang kepercayaannya, Syamsul Marif alias Arif. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Dari kesimpulan keterangan di tersebut secara keseluruhan memang sudah direncanakan, dari Polda, Polres dan jajaran yang terlibat. Publik menilai bahwa hal ini patut diberikan hukuman berat pada keseluruhan aparat yang terlibat. Hal ini sesuai janji Kapolri akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran apalagi transaksi sabu. Hal ini sangat merusak generasi penerus anak bangsa. Salam dari Detektif Pancasila, semoga Indonesia bersih dan menjadi adil dan makmur. Sampai jumpa di video berikutnya.